A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Saya dari Prodi PAI semester 2 ingin mempresentasikan hasil makalah saya terkait dengan judul Filsafat Yunani Kuno. Jadi sebelum lanjut pada pengertian filsafat Yunani kuno, kita harus mengerti dulu apakah yang dimaksud dengan filsafat. Jadi, apakah yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat adalah pengetahuan yang mempelajari seluruh apa yang bisa dipikirkan menyangkut fenomena manusia, alam, dan Tuhan secara kritis. Filsafat disebut juga ilmu pengetahuan yang mencari hakikat dan berbagai fenomena. Filsafat adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh realitas. Filsafat merupakan refleksi rasional atas keseluruhan realitas untuk mencapai hakikat kebenaran dan memperoleh hikmat atau kebijaksanaan. Dalam sejarah Yunani, filsafat mencakup seluruh bidang ilmu pengetahuan. Lambat laun banyak ilmu-ilmu khusus yang melepaskan diri dari filsafat. Yang pertama sekali melepaskan diri adalah ilmu astronomi, ya. Kemudian ilmu-ilmu alam dan selanjutnya ilmu sosial. Dan kemudian ada filsafat Yunani kuno dan sejarahnya. Kita masuk pada pembahasan makalah, ya. Jadi pembicaraan tentang sejarah filsafat pada umumnya merujuk pada pemikiran-pemikiran filsafat yang timbul pada era klasik atau zaman kuno yang tersebar di berbagai belahan dunia atau wilayah seperti Jazirah Timur, Cina dan India, Jazirah Timur Tengah, Persia dan Mesir, Arab, Suria dan Irak, Jazirah Eropa, dan Mediterania seperti Romawi dan Yunani. Jadi kehidupan umat manusia di zaman kuno, khususnya masa awal dan pertengahan sebelum Masehi, ditandai oleh kuatnya kepercayaan, ya. Kepercayaan yaitu pada mistik atau mitologi dalam kehidupan agama, sosial politik, hukum, ekonomi maupun dalam beraktivitas hidup sehari-hari. Namun berbarengan dengan hal tersebut, dianut pula pemikiran-pemikiran kefilsafatan tertentu, sehingga terjadi percampuran atau akulturasi antara pemikiran mitologi dan pemikiran kefilsafatan. Pemikiran mitologi masih mendominasi sehingga pergerakan pemikiran filsafat relatif terbatas. Meskipun kehidupan umat manusia pada zaman kuno relatif tidak berbeda di berbagai wilayah dan bangsa, yaitu mempercampur adukkan pemikiran mitos dan pemikiran filsafat atau mitologi lebih percaya pada hal-hal di luar nalar, ya. Mitologi lebih dominan, yaitu seperti saya sebutkan tadi, mitologi lebih percaya pada hal-hal di luar nalar manusia. Namun ada satu hal spesifik yang berbeda, yaitu kehidupan masyarakat bangsa-bangsa kecuali Yunani menganut sistem kekastaan atau tingkatan sosial tertentu menurut status, kedudukan dan kekuasaannya. Jadi pada masa Yunani kuno, masyarakat Yunani kuno tidak menganut sistem kasta, baik urusan keagamaan maupun politik seperti India, Cina, Mesir dan lainnya. Tidak menganut sistem kekastaan. Tidak adanya sistem kasta ini menyebabkan Yunani bebas mengaktualisasikan pemikiran filsafatnya, yang lambat laun mendorong munculnya filsuf-filsuf yang berani mengeluarkan gagasan pemikiran filsafatnya, termasuk mengkritik dan menentang kebijakan raja yang berkuasa. Atas dasar itulah sehingga pemikiran filsafat yang timbul dari memasuki abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah para pemikir yang berpercayaan sangat bersifat rasional atau kultural region, serta menimbulkan pergeseran kepercayaan Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, melainkan menyatu dengan kehidupan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religius berubah menjadi sistem kultural religius,
Dalam sistem kepercayaan natural religius, manusia terikat oleh tradisionalisme, adat kebiasaan. Sedang dalam sistem kepercayaan kultural religius memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas. Ini pada kultural religius, ya. Sekaligus dapat mengembangkan pemikirannya untuk menghadapi dan memecahkan berbagai kehidupan alam dengan akal pikiran. Berdasarkan kepada sistem kepercayaan atau kultural religius tersebut mendorong munculnya sejumlah pemikir dan ahli fikir. Pertama kali muncul adalah Thales yang hidup pada 615 sampai 545 sebelum Masehi. Dia berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Kemudian Leucippus, ini adalah seorang ahli filsafat Yunani kuno. Dan Demokritos, ya, dia mengembangkan tentang teori materi. Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran. Euclid mengembangkan geometri dan edukatif. Socrates mengembangkan teori tentang moral. Plato mengembangkan teori ide. Sedangkan Aristoteles, ini adalah seorang ilmuwan yang paling terkenal sepanjang masa, ya. Sampai masa sekarang masih terkenal Aristoteles ini, ya. Dia mengembangkan tentang teori tentang dunia dan benda serta berhasil menemukan sistem pengaturan pemikiran atau logika formal yang sampai sekarang masih terkenal. Jadi menurut sejarah, mula-mula filsuf Yunani mencoba membuat konsep tentang asal muasal atau arche. Arche itu adalah konsep yang asal muasalnya dari mana, ya. Jadi mereka membuat tentang alam melalui akal pikiran mereka sendiri. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menegaskan konsep sebelumnya yang dianggap bersifat mitos, yaitu mite kosmologis. Apakah yang maksud dengan mite kosmologis tersebut? Jadi mite kosmologis itu adalah tentang asal usul serta sifat kejadian-kejadian alam semesta. Konsep yang berusaha dibangun oleh ahli fikir Yunani kuno adalah mencari arche. Arche adalah seperti yang saya sebutkan tadi, asal mula alam semesta, dan karena itulah sehingga disebut filosof alam, karena arah pemikirannya, filsafatnya adalah alam semesta atau kosmosentris. Makanya disebut dengan filsafat alam, karena lebih pada pemikiran alam semesta atau kosmosentris tadi, ya. Dan kemudian dalam perkembangannya, filsafat alam tak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, maka para filsuf yang hidup pada masa Yunani klasik lebih menitiberatkan pemikirannya pada manusia atau antroposentris yang didasarkan pada pertimbangan bahwa manusia merupakan subjek yang harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Jadi yang Yunani kuno adalah tempat bersejarah, ya. Tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat. Jadi Yunani kuno adalah tempat bersejarah. Dan filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dari filsafat bisa dihubungkan dengan Yunani kuno, yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsuf klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Yunani kuno ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang mempengaruhinya terasa hingga sekarang. Tidak ada yang begitu mencenangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur lain peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia. Namun, unsur-unsur tersebut belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani yang menyempurnakannya. Jadi begitulah asal mula filsafat Yunani kuno, ya, yaitu yang timbul pada sebelum abad 6 Masehi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari pembahasan terkait dengan makalah filsafat Yunani kuno.
Bila ada kata-kata yang kurang dipahami atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.